Perkenalkan, nama saya Jennifer. Saya mahasiswa dari kampus IBI yang mendapatkan tugas untuk nilai UAS saya. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan membahas tentang pegadaian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pegadaian. Pengertian pegadaian. Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada 3 lini bisnis perusahaan, yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Tujuan pegadaian. Yang pertama, 1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Sejarah pegadaian. Pada saat era kolonial, sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintahan Belanda atau VOC mendirikan Bank van Lening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pada saat era kemerdekaan, pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen, karena situasi perang yang kian memanas. Agresi militer Belanda II memaksa kantor jawatan pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan, kantor jawatan pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan pegadaian dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 pada tahun 1969 menjadi perusahaan jawatan. Terus yang layanan yang ada di pegadaian, yang pertama, secara pembiayaan ada KCA atau kredit cepat aman. Kredit dengan sistem hukum gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, dengan jangka waktu kredit 4 bulan dan sistem bunga per 15 hari. Ada lagi kreasi, yaitu kredit angsuran fidusia. Kredit dengan angsuran bulanan diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia, dengan sewa modal 1% per bulan secara flat. Ada lagi kreasida atau kredit angsuran sistem gadai. Kredit atau angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha dengan sistem gadai dengan jaminan emas. Yang kedua, emas. Emas ada emas mulia, yaitu murabah mulia untuk investasi abadi, merupakan pembelian logam mulia untuk investasi secara tunai atau kredit. Berat per keping mulai 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, sampai dengan 1000 gram. Yang kedua ada tabungan emas, yaitu pembelian logam mulia dengan sistem tabungan kelipatan 0,01 gram. Yang ketiga ada aneka jasa, yaitu menerima pembayaran tagihan listrik, telepon, air, TV langganan, internet, finance, pulsa handphone, pengiriman uang ke dalam dan ke luar negeri, dan tiket kereta. Manfaat pegadaian. Kalau manfaat bagi nasabah, yaitu manfaat utama yang diperoleh nasabah yang meminjam dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Di samping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain. Yang pertama, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Kalau bagi pegadaian, manfaat yang diharapkan dari pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian.
Yang ketiga, pelaksanaan misi pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Yang terakhir, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta sekitar 55%, cadangan umum sekitar 20%, cadangan tujuan sebesar 5%, dan dana sosial sebesar 20%. Nah, ada perbedaan gadai dan fidusia. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak itu diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Dan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Nah, ada prosedur pemberian dan pelunasan pinjaman. Pengajuan pinjaman atau kredit. Yang pertama, calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri. Yang kedua, barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya, dan dapat ditentukan besarnya pinjaman yang dapat diterima nasabah. Selanjutnya yang ketiga, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi. Nah, kalau untuk pelunasan pinjaman, yang pertama, uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu. Yang kedua, nasabah membayar kembali pinjaman ditambah uang sewa atau bunga langsung kepada kasir disertai bukti surat gadai. Yang ketiga, barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan. Yang keempat, barang yang digadaikan dikembalikan pada nasabah. Kelebihan meminjam dari Pegadaian. Yang pertama, persyaratan mudah dan cepat. Yang kedua, prosedur peminjaman yang sederhana tanpa membuka buku tabungan atau kredit. Yang ketiga, tidak memiliki biaya administrasi. Yang keempat, tidak perlu membuka buku tabungan atau sejenisnya. Yang kelima, bebas menentukan barang yang ingin digadaikan. Yang keenam, penggadaian memberikan angsuran yang ringan. Ketujuh, penetapan bunga dengan sistem menurun sesuai dengan sisa pinjaman. Ke-8, ketika jatuh tempo kita dapat memperpanjang waktu sambil membayar bunga pinjaman terlebih dahulu. Ke-9, atau yang terakhir, kita dapat membayar sisa pinjaman tanpa bunga dengan maksimal waktu 2 minggu setelah jatuh temponya pembayaran. Kelemahan meminjam tipe pegadaian. Yang pertama, sewa modal penggadaian lebih tinggi dari tingkat suku bunga jika meminjam di bank. Yang kedua, barang yang kita gadaikan harus memiliki nominal dan dapat ditukar dengan uang. Yang ketiga, barang yang kita gadaikan harus diserahkan ke Pegadaian. Yang keempat, jumlah pinjaman yang dapat kita terima tergantung dari harga barang yang kita gadaikan. Nah, kesimpulan dari Pegadaian ini itu, di era internet sekarang dan begitu mudahnya informasi yang kita dapatkan, sehingga manusia dituntut untuk lebih tahu dan juga memiliki sifat untuk menonjol atau bersaing dengan sesama manusia lainnya. Dalam memenuhi semua ini dibutuhkan biaya yang besar, dan ketika manusia memiliki kebutuhan mendesak dan tidak memiliki biaya, disinilah para instansi kredit mengambil peranan yang penting. Pegadaian merupakan salah satu instansi kredit di Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Dalam sejarahnya, Pegadaian sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda dengan nama Bank van Lening. Institusi ini berdiri di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Dengan tugas memberikan kredit kepada warga dengan menggunakan sistem gadai. Sistem gadai di sini maksudnya menggadaikan sebuah barang berharga demi mendapat pinjaman untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.